Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sahabat subscriber dimanapun anda berada, kali ini kita akan memberikan tutorial dan informasi ya teman-teman kepada teman-teman semua tentang untuk penggantian areng ya, atau full starter atau dinamo starter Yamaha F1 ZR, dimana Yamaha F1 ZR ini yang 2 tak ya teman-teman. Untuk penggantian areng atau cool starternya ternyata beda dengan yang lain ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita akan perlihatkan dan diperagakan informasinya ya teman-teman. Nah, saya akan memberi penjelasan sedikit ya teman-teman. Dan untuk dinamo starter ya teman-teman, nah ini ya teman-teman, ini teman-teman. Kalau untuk di motor Yamaha umumnya ya, ini hanya mencopot antara baut 1 2 ya teman-teman. Nah, kalau ini hanya satu saja yang tembus ke dinamo starter, dan hanya yang satunya cuma hanya untuk baut koper saja. Nah, dan untuk dinamo starternya kita harus mencopot di bagian cover ini ya teman-teman, mencopot di bagian cover ini. Nah, cover ini, nah kenapa saya mencopot cover ini? Nah, untuk mencopot baut salah satu yang nempel di dinamo starter ya teman-teman. Ini hanya sekedar informasi ya teman-teman, supaya teman-teman tidak kewalahan di mana taknya dibandingkan. Ternyata takutnya di pembuka ini dicopotnya susah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat bersama ya teman-teman, apakah benar di posisinya di sana gitu. Nah, mungkin pada umumnya untuk Yamaha hanya baut yang 2 ini saja ya teman-teman. Nih baut yang 2 ini baut ini. Kenapa? Seharusnya kalau dia langsung ke dinamo starter itu panjangnya sama teman-teman. Kalau ini kan beda, berarti salah satunya adalah di bagian dalam cover ini teman-teman. Nah, salah satu baut dinamo starter. Oke, ayo kita lihat bersama teman-teman. Kita buka covernya. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman untuk mensupport dan memberi semangat channel kami. Luangkan waktu sejenak buat teman-teman semua untuk informasi-informasi yang saya nanti berikan kepada teman-teman ya. Klik tombol oke, jempol di atas, subscribe ya, komentar di bawah video ini, dan tekan tanda loncengnya agar berlangganan dengan channel kami ya teman-teman. Semoga kami semangat untuk memberikan tutorial dan informasi dari segala komponen-komponen ya teman-teman. Yuk lihat bersama. Terima kasih teman-teman. Yuk kita tonton dan perlihatkan cara-cara bongkarnya. Untuk bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8, ini copot juga teman-teman, karena ini menyatu satu. Nah, tidak copot juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Let's go teman-teman, mari. Oke teman-teman ya, seperti ini untuk kayak gini teman-teman. Nah, kunci tracker ya untuk penahan puli teman-teman, karena ini sangat sulit sekali. Kalau tidak teman-teman tidak punya ini ya, bisa dengan kunci T seperti ini ya teman-teman. Cuma ya teman-teman harus yang lurus, jangan yang seperti ini, takut patah gitu ya teman-teman. Kita coba ya. Gini teman-teman. Oke, seperti itu.
saja teman-teman. Sudah ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman copot di persenelang ya, persenelang dicopot. Kita harus buka ini seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini hanya untuk mau mengambil baut salah satu di dinamo starter gitu. Karena kenapa motor ini tidak seperti motor yang lain? Karena yang seperti tadi ya teman-teman. Nah, setelah diteliti seharusnya panjang semua teman-teman ya. Di sini teman-teman, ini baut ini teman-teman ya. Ini tahu ya teman-teman ya. Tuh. Mana tuh? Ya ini dia teman. 1 2. Nah, harusnya ini 2. Kalau motor yang lain cuma hanya 2 ini saja langsung cabut gitu ya. Karena ininya bablas sekaligus gitu. Kalau ini enggak teman-teman. Hanya sebelah hanya koper. Yang satunya di dalam gitu teman-teman. Ini tujuannya membuka ini hanya untuk mengambil ya, hanya mengambil baut saja. Oke. Ini out ya, out di luar ya teman-teman, di luar out. Jangan sampai di dalam gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit penjelasan ya tentang motor Evan-Jet untuk membuka dinamo starter ataupun nanti teman-teman barangkali mau ganti areng atau cool starter. Nah, di sini bautnya teman-teman nih. Ternyata nyumpetnya di sini nih. Teman-teman. Harus pakai buka baju dan celana juga nih teman-teman. Aduh, nggak seperti motor yang lain rupanya nih. Evan-Jet nih 2 tak nih, nggak tanggung-tanggung. 2 tak. Nah, nih bautnya teman-teman. Nah, udah ngarat sekali teman-teman ya. Ini kalau di motor yang umumnya kan bautnya panjang ya, 2 cukup dari luar ya teman-teman. Ternyata ini enggak teman-teman, hanya sebelah saja yang nembus ke sana, yang satunya di sini tertutup dengan cover body ya teman-teman. Nah, cover blok mesin mana itu tadi. Nah, yang tertutup di sini teman-teman. Nah, setelah dibuka ya seperti ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini oke teman-teman. Nah, video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya semua ya. Nah, barangkali nanti teman-teman punya garapan ataupun motor sendiri yang masih belum pernah membongkar. Nah, di sini untuk baut ganti cool starternya nanti kalau untuk mencopot dibuka covernya di dalam ya teman-teman, bukan di luar. Yang satu di dalam, yang satu di luar, tidak seperti motor yang lainnya teman-teman. Yamaha untuk motor-motor sekarang emang seperti itu. Nah, motor yang dulu dia semuanya di khusus Evan-Jet nih ya teman-teman, Evan-Jet R yang 2 tak nah, gitu. Nah, kita lihat bersama teman-teman. Kita bersihkan dulu, dicoba nih. Nah, gini ya teman-teman tuh. Oh, seperti ini teman-teman ya. Ya. Nah, dan juga ada lagi yang satunya teman-teman tuh di bagian dalam ini. Di bagian dalam sini. Kelihatannya teman-teman yang kelihatan ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini. Nah, dan ini untuk pencopotan blok tengah ya teman-teman. Ini enggak mesti. Yang ini kita hanya fokus hanya ini saja nih teman-teman. Nah, gitu teman-teman, hanya ini saja teman-teman, hanya mencopot baut ini saja. Luar biasa ininya teman-teman. Waduh, kita cuci dulu ya teman-teman, pakai bensin teman-teman, jangan lupa. Oke, cukup sekian ya teman-teman video dari kami dan tutorial dari kami. Untuk cara pasangnya mungkin sudah pada tahu semua. Yang penting pengingatannya saja masing-masing ya. Ingat pada saat copot untuk si baut tersebut, nah pada saat copotnya mencopot salah satu di bagian baut, nah itu disitulah teman-teman yang harus dimengerti. Nah, cukup sekian dari saya tentang tutorial dan penjelasan pembagian
penggantian cool starter atau dinamo starter Evan ZR 2 tak ya. Yamaha Evan ZR tipenya 2 tak ya. Cara untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat nih. Istilahnya tutorial dari kami ini, semua harus buka koper dulu ya teman-teman, baru kita menemukan salah satu bautnya di sini. Meskipun diketok-ketok gimana pun, takutnya yang belum pernah tahu ya, disitulah letak baut tersebut. Oke, terima kasih semuanya, semoga video kali ini dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembongkaran motor yang untuk tipe-tipe lama, jangan pernah menyerah, salah satu dan tekad terus berjuang, tekad kesabaran dan perlu ketelitian kita masing-masing. Salam jumpa dari kami, terima kasih. Berlanjut kita teman-teman, untuk video kali ini untuk Evan Z ya. Setelah diganti aki tanpa api sedikit pun ya, untuk lampu indikator juga mati total semua. Nah, permasalahannya di mana teman-teman? Nah, berikut ini saya sudah mohon maaf ya teman-teman, tapi saya sudah rakit dulu. Kenapa? Nah, permasalahannya motor tersebut. Nah, kalau yang di Evan Z10 ini langsung masanya bukan di masa bodi ya teman-teman, tapi di masa engine ya, di masa mesin ya teman-teman. Dan oleh karena itu, karena saya ini lebih cepat dan dipermudah saja, waktu saya ganti aki, saya ganti cool starter, tapi tetap motor tersebut masih tetap tidak berfungsi ya starternya. Nah, dan untuk itu saya akan memberikan infonya untuk teman-teman ya semua ya. Nah, ternyata di masa ini, di masa mesin tidak bisa mengkonek ke bendik starter. Tapi saya langsungkan di bagian masa aki, saya salurkan langsung ke masa bodi, digabungkan. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak, karena saya sudah saya pasang ya tadinya, sudah saya pasang. Saya ini hanya melengkapi saja ya teman-teman. Saya gabungkan dengan masa di baut kiprok ya teman-teman. Nah, di sini, nah untuk menimbulkan dan untuk mengeluarkan api dari sini, nah, saya pasang masa langsung dari aki menuju ke kiprok ya, di baut kiprok, di bodi aja pokoknya, di mana aja teman-teman. Nah, setelah di ini sudah keluar api, nah terus untuk di masa plusnya, di jalur arus plusnya, kita langsung menuju ke kontak ya teman-teman, menuju ke kontak. Nah, dari api dari masa dari plus ini langsungkan saya gabung di sikring ya teman-teman. Saya buat sikring ya teman-teman, sikringnya ya teman. Nah, di sini sikringnya teman-teman, tuh lihat ya teman-teman, sikring. Nah, digabungkan dengan langsung kabel plus, jadikan satu. Nah, terus yang keduanya untuk masa di bendik starter ya teman-teman. Nah, karena ini tidak ada arus sama sekali, masalahnya ya kurang di masa. Apabila teman-teman sendiri menemukan kasus seperti ini, aki sudah diganti terus lampu tetap nyala gitu ya teman-teman, yang berdasarkan ya berikut, cuma yang mati hanya switch rem tidak nyala, cakram tidak nyala, rem cakram tidak nyala gitu lampunya ya teman-teman. Nah, inisiatif teman-teman ya, mudah-mudahan nih bisa terbantu nih untuk kelistrikannya sedikit ya. Saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Semoga berbagi video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, si bendik, nah di kabel masa bendik ya langsung menyalur ke aki ya teman-teman.
ke masa aki ya teman-teman. Masa aki langsung ke masa sini teman-teman tuh ya. Lihat teman-teman ya. Tuh. Ini saya jalur dari sini saja, kemudian dari sini. Biar ngambil gampangnya aja. Enaknya dari sini ya teman-teman. Ya, karena saya ambil dari sini biar paten gitu ya teman-teman. Langsung ke masa aki, ke min aki, dan ininya juga ke untuk ke body. Untuk ke body, ke min aki, ke body ya teman-teman. Dijalurkan kemana aja terserah, bebas. Yang penting bisa memberikan sumber api. Nah kebetulan di sini awalnya kita akan menghidupkan starter ya teman-teman, tetapi tetap saja tidak bisa. Kenapa? Dari jalur stop kontak di jalur saklar starter itu tidak sama sekali tidak mengeluarkan api. Nah hari ini saya sudah kasih info ya teman-teman dalam penjelasannya. Oke, mudah-mudahan kita akan tes dulu starternya teman-teman. Nah, kita akan dulu starternya teman-teman. Sini. Nah, apakah starternya sudah betul apa belum? Kalau apakah gejalanya di mana? Oke. Kita sudah di ini teman-teman ya. Sudah ada api ya teman-teman. Mohon maaf saya tadi tidak sambungannya tidak di videokan ya karena tidak keburu ya teman-teman. Nah saya sudah jadinya aja saya videokannya. Yang penting udah saya terangkan dari masa min plus min aki menuju ke body. Nah untuk di bendiknya min dari aki ke jalur kabel bendik starter yang masanya teman-teman digabungkan ya teman-teman kan ya. Kelihatannya teman-teman ya. Ini dari masa bendik, yang satunya buat ke masa body. Kenapa begitu? Pada awalnya ini motor sama sekali tidak ada api, sama sekali tidak ada arus, intinya begitu. Nah ternyata kekurangan massa saja, massanya tidak ada, jadi tidak connect gitu. Nah sekarang saya akan tes untuk starternya. Oke, kita lihat teman-teman. Oke teman-teman tuh kita bisa ya sudah berfungsi. Nah, tetapi kenapa selalu tidak langsung nyamber gitu, tidak langsung bunyi. Nah kita lihat nih teman-teman ya, di sini ya, di sini ya, dengar ya teman-teman ya tuh. Ini adalah dua kemungkinan teman-teman. Bisa jadi unway-nya, bisa jadi rumah rollernya. Apakah rumah roller, apakah unway-nya, apakah dua-duanya rusak, apakah cuma pelor starternya. Ya mohon maaf teman-teman, bukan roller ya, salah dalam mengucapkan ya. Apakah ini pelor starternya, apakah unway-nya, nah, apakah dua-duanya yang rusak? Saya juga belum tahu. Yuk kita bersama saksikan dan tonton ya teman-teman. Video kali ini semoga bermanfaat teman-teman semua. Salam sejahtera dari kami. Yuk silakan. Oke, kita lihat bersama. Ini yang rusak apa unway apa pelornya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki saja pelornya, atau pernya yang lemah atau mendem ya gitu ya teman-teman, bisa ditarik kembali gitu. Posisinya di sini teman-teman ya. Nih, lihat nih ya. Tidak menyangkut teman-teman. Jadi begitu terus nah, biasanya kayak seperti ini si magnet tidak mutar teman-teman. Biasanya kalau langsung di starter tuh magnet mutar. Pasti ini tidak mutar, longsong di dalamnya. Oke begitu ya intinya. Yuk kita lihat bersama, kita bongkar teman-teman. Kita akan tes ya teman-teman. Apabila pada saat starter ditekan tombol starternya ini, kalau tidak loss ya, kalau one way nya tidak loss ataupun pelor starternya masih bagus, nah ini magnet muter ya teman-teman. Nih kita tes.
dia pasti muternya ke belakang dia. Ini ke depan begini teman-teman. Nah, kenapa ini tidak muter? Nah, yuk kita lihat bersama teman-teman ya. Nah, dan untuk pos one teman-teman, untuk tipe trackernya beda ya teman-teman, beda dengan yang lain, beda dengan yang lain ya teman-teman untuk trackernya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, trackernya panjang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, oke teman-teman ya, untuk menindaklanjuti permasalahannya one way itu larinya mundur pada saat di starter mundur. Nah ternyata saya kasih info lagi teman-teman, kalau untuk Yamaha Post One ini F1 Jet, titiknya di sini ada ya teman-teman ya, cuma yang di badan magnetnya tidak ketahui. Nah ternyata ada di belakang teman-teman ya. Ini teman-teman ya, tuh ini ya teman-teman. Nah ini harus lurus dengan ini. Nah waktu tadi awal ya, setelah diganti cool masih tetap musar, masih tetap loss. Nah ternyata untuk pemasangannya ini tidak boleh kebalik ya teman-teman, harus tidak kayak seperti kalau di Honda kan ada nok-noknya ya, kalau ini kan nggak ada. Cuma ini posisinya karena saya tidak lihat posisi titik ya teman-teman. Nah, ternyata titiknya di sini teman-teman. Ini harus sejajar dan lurus ya teman-teman. Tadi saya masangnya titik ini di bawah. Nah, makanya pas di starter mundur. Nah permasalahannya kita sudah ketemu ya di sini ya. Nah, hanya memutar saja di bagian magnet dinamo starter. Oke, dan untuk selanjutnya coba kita akan dites dulu ya, apakah sudah bisa starter. Oke teman-teman, kita tes kembali ya biar jelas, biar sama-sama mengetahui bahwa motor tersebut yang sebelumnya ini one way nya memutarnya ke kalau dari arah kanan kita ke kiri ya muternya ya, itu seharusnya kan ke kiri, seharusnya kan ke kanan, makanya dia ngelos gitu ya. Nah posisinya gini ya teman-teman ya. Nah ternyata setelah yang tadi permasalahannya ya teman-teman, hanya di hanya di dinamo starter ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman lupa ya, titik bagian atas dan bawah itu titiknya harus lurus sejajar, jangan sampai tidak lurus. Nah apalagi terbalik. Nah apa yang terjadi, karena yang terjadi apabila tidak sesuai titik, yang terjadi adalah kemunduran di bagian starter ini yang seperti tadi ya, yang pada saya awal teman-teman. Nah ini one way nya mundur teman-teman. Nah dan ternyata permasalahannya hanya di dinamo starter ya teman-teman. Nah, karena posisinya udah hitam ya, nggak kelihatan gitu titiknya. Nah, tidak seperti motor yang lain ternyata ini ya. Nah, tidak seperti motor-motor umumnya di Yamaha ya teman-teman. Kalau F1 Jet dan Post One ini berbeda. Oke, coba kita pasang dulu ya teman-teman. Apakah ini berhasil atau tidak? Nah ini sepertinya, kita tes dulu ya teman-teman. Nah ini, waktu awal ini magnet nggak muter ya teman-teman pada saat starter. Yang muter hanya ini bagian mundur tapi. Nah sekarang kita cek bersama dan tes. Yuk kita saksikan dan kita lihat. Nih seperti ini. Nah oke teman-teman. Nah berarti ini sudah top chair. Nah kita belum dipasang semuanya ya. Kita lihat nanti bersama setelah udah dipasang boxnya bunyi apa tidak. Yuk ikuti terus ya, teman-teman jangan ragu-ragu. Dan sebelumnya teman-teman luangkan waktu buat subscribe dan like, komen, dan tekan tanda loncengnya, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita semuanya sudah kelar ya, semua udah saya pasang. Coba kita saksikan bersama teman-teman. Nah starternya ya, ini permasalahannya hanya di bagian magnet ya teman-teman, magnet dan pelor starternya. Oke, kita saksikan bersama ya, bahwa saat awal dia muser gitu ya, ternyata bukan hanya pelornya saja, tapi di dinamo starter dan intinya magnetnya itu teman-teman ya. Kita lihat bersama ya, kita lihat bersama. Oke, pas.
teman-teman ya. Oke. Ya, sip. Oke, teman-teman. Oke. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan dan terima kasih banyak-banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk kita dan umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.